video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kelima, yaitu mengenai perilaku model ketika K sama dengan K star. Kita akan membahas bagaimana variabel-variabel dalam model berperilaku bila perekonomian sudah berada dalam kondisi steady state atau pada saat K sama dengan K star. Menurut asumsi, tingkat pertumbuhan tenaga kerja dan pengetahuan adalah konstan, masing-masing tumbuh dengan tingkat N dan G. Capital stock yang dinotasikan dengan K besar sama dengan perkalian effective labor AL dengan capital per effective labor yang dinotasikan dengan K kecil. Karena capital per effective labor atau K kecil adalah konstan pada K star, maka stok modal K besar tumbuh dengan tingkat N ditambah G. Dengan demikian, output Y besar akan tumbuh pula dengan tingkat N ditambah G. Sementara capital per worker atau K per L dan output per worker Y per L akan tumbuh dengan tingkat G. Anda dapat membuktikan ini untuk latihan mandiri. Model Solow mengimplikasikan terlepas di mana titik awal perekonomian berada, perekonomian akan konvergen ke titik Balanced Growth Path atau BGP. BGP adalah suatu situasi di mana variabel-variabel makroekonomi tumbuh pada tingkat yang konstan. Slide ini atau slide 19 mengajak Anda untuk kembali latihan. Anda diminta untuk menjelaskan efek dari adanya perubahan-perubahan pada penurunan tingkat depresiasi, peningkatan pertumbuhan teknologi, dan penurunan pertumbuhan penduduk terhadap kurva actual investment dan break-even investment, serta efek terhadap K keseimbangan pada jangka panjang. Berikut adalah jawabannya. Apakah Anda sudah menjawabnya dengan benar? Bila sudah, mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Bagian 6 pada slide 21 ini membahas mengenai dampak dari perubahan saving rate. Sebelumnya diasumsikan bahwa saving rate atau S kecil merupakan suatu parameter yang konstan dan exogenous. Sekarang kita ingin melihat bagaimana efek perubahan saving rate terhadap investasi dan output per effective labor. Perhatikan figur 4 di sebelah kanan. Kenaikan saving rate katakan dari S0 ke S1 atau S old ke S new akan menggeser kurva actual investment per effective labor ke atas. Sementara kurva break-even investment tidak berubah. Maka keseimbangan akan bergerak dari K star old ke K star new, di mana K star new lebih besar daripada K star old. Dengan menarik garis dari titik A ke kiri dan dari titik B ke kiri, maka kita tahu bahwa investasi akan meningkat dari investasi A ke investasi B. Dengan demikian, output juga akan meningkat sejalan dengan adanya peningkatan investasi akibat kenaikan saving rate. Di bagian 7 ini, kita akan melihat efek dari perubahan saving rate terhadap konsumsi per effective labor. Konsumsi per effective labor merupakan selisih antara output per effective labor dengan saving per effective labor sebagaimana terlihat pada persamaan 28B, 28C. Persamaan 28C dapat dinyatakan sebagaimana terlihat pada persamaan 29A dan persamaan 29B. Pada steady state, K keseimbangan K star merupakan fungsi dari parameter-parameter yang eksogen dan konstan. Yang pada hal ini adalah tingkat pertumbuhan penduduk N, tingkat pertumbuhan teknologi G, dan
tingkat depresiasi delta, serta tingkat tabungan S. Pada steady state, persamaan 29B dapat dituliskan sebagaimana terlihat pada persamaan 31, di mana dimensi waktu pada persamaan 29B sudah tidak ada lagi pada persamaan 31. Ini menunjukkan bahwa pada steady state, variabel-variabel modal dan konsumsi per effective labor sudah tidak berubah. Selanjutnya, kita dapat mensubstitusi persamaan 30 ke dalam persamaan 31, sehingga ekspresi konsumsi per effective labor dapat dituliskan sebagai fungsi dari kastar yang merupakan fungsi dari parameter-parameternya. Lihat persamaan 32, 33, dan 34. Untuk mencari tahu efek perubahan saving rate terhadap konsumsi per effective labor, kita bisa melihat secara seksama persamaan 36, di mana kita mendiferensiasikan persamaan 35 terhadap saving rate ceteris paribus. Persamaan 36 menunjukkan bahwa efek dari saving rate terhadap konsumsi per effective labor dipengaruhi oleh hubungan saving rate terhadap modal pada steady state dan selisih antara marginal product of capital per effective labor yang dinotasikan dengan Do FK star over Do K star dan penjumlahan parameter N, G, dan delta. Dengan demikian, hubungan antara saving rate dengan konsumsi per effective labor pada steady state akan sangat tergantung pada nilai yang ada di dalam kurung persegi persamaan 36. Angka di dalam kurung tersebut bisa bernilai positif, negatif, ataupun 0. Selanjutnya, pada slide 25 ini, kita ketahui bahwa Do K star over Do S adalah lebih besar dari 0. Maka, jika marginal product of capital per effective labor atau yang dinotasikan dengan Do FK star over Do K star lebih besar dari penjumlahan parameter N, G, dan delta, maka efek saving rate terhadap konsumsi per effective labor adalah positif, sebagaimana ditunjukkan pada persamaan 37A. Jika marginal product of capital per effective labor Do FK star over Do K star sama dengan penjumlahan parameter N, G, dan delta, maka efek saving rate terhadap konsumsi per effective labor adalah 0, sebagaimana ditunjukkan pada persamaan 37B. Jika marginal product of capital per effective labor yang dinotasikan dengan Do FK star over Do K star lebih kecil dari penjumlahan parameter N, G, dan delta, maka efek saving rate terhadap konsumsi per effective labor adalah negatif, sebagaimana ditunjukkan pada persamaan 37C. Ingat, ketika suatu hasil turunan sama dengan 0, maka nilai kritis dari variabel dependennya dalam hal ini adalah C star atau konsumsi per effective labor pada steady state akan optimal. Dalam hal ini adalah konsumsi per effective labor adalah maksimum. Saving rate yang memberikan nilai konsumsi per effective labor pada steady state maksimum atau C star maksimum dikenal dengan istilah golden rule. Pembahasan mengenai perekonomian dengan 3 alternatif model akan dilanjutkan pada video berikutnya.